Atap masjid ini ketika bulan puasa tahun 1938 saat berlangsung taraweh dan saat hujan lebat tiba-tiba disambar geledek. Kejadian disambar geledek terjadi pada Selasa malam 15 November 1938. Sambaran petir didahului dengan arus pendek. Wah, berarti masjid ini sudah menggunakan listrik. Saat itu yang sedang tarawih sebanyak 40 orang, termasuk imam. Dan dikabarkan 2 orang luka ringan ketimpa balok. Peristiwa masjid disambar geledek menjadi pemberitaan koran-koran yang terbit di Batavia. Dikabarkan bahwa kejadian ini memberi kesan yang mendalam bagi sebagian besar penduduk Batavia yang beragama Islam, di mana pada umumnya tempat ibadah dilindungi Tuhan dan mendapat keajaiban dan selalu luput dalam malapetaka. Keesokan harinya, Rabu pagi setelah kejadian, masjid ini menjadi tontonan warga Batavia, khususnya warga sekitar yang ingin tahu. Ya, ini bagian dalamnya ya. Ini yang dinding-dinding yang saya putari ini saya menduga sebagai denah asli dari ukurannya persegi ya, mungkin sama sisi ya. Nah, itu ada yang masih asli lagi, kusen dan bagian atasnya pintu ya. Dan kalau yang atas ini yang disambar geledek nih. Kemungkinan ini ditopang oleh Sokoguru ya, ada 4 tiang ya, tapi udah dibongkar dan diganti penguat ya. Oke, saya coba lihat bagian pintu utama yang dulu, tapi saya harus berputar begini jalannya. Ya, itu pintu utama. Dulu katanya ada hiasan naganya nih. Keren banget ini. Ini benar-benar gaya Belanda ini. Saya coba kelilingi lagi batas dari denah aslinya. Saya nggak tahu persis ya apakah pintu-pintu yang melingkar ini asli apa enggak. Tapi kemungkinan sih nggak asli ya. Mungkin dulu jendelanya kotak ya. Ini karena perluasan dibuat melingkar-melingkar semua. Bahkan juga mihrab atau pengimamannya ini juga dipindah ke sini nih. Lebih maju lagi. Ini sih udah baru nih. Jadi aslinya mimbar dan mihrab, nah ini dia itu. Nah, ini yang saya masukin itu aslinya. Ini dibongkar ya untuk diperluas. Jadi kita nikmatin saja bentuk aslinya yang mungkin di tengah ini ada 4 tiang atau sebut Sokoguru ya. Masjid yang dibangun antara tahun 1785 dan 1786 ini ternyata bentuknya langka dan unik. Dari luar
memang biasa-biasa saja. Tetapi dalamnya, wow, keren banget. Dalamnya bergaya klasik barok dengan hiasan ikal-ikal Tiongkok. Ubinnya dari ubin Belanda. Sedangkan pintunya dihias dengan gambar-gambar naga. Maklum ya, masjid ini dibangun oleh Kapiten Tionghoa yang kebetulan Muslim. Atau lebih dikenal dengan sebutan Kapiten Tami Dosol Sieng. Sebenarnya pembangunan masjid yang diperuntukkan bagi Tionghoa Muslim ini terwujud berkat istri Kapiten Tami Dosol Sieng yang bernama Hajah Fatimah yang menghibahkan tanah yang luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi. Saya nampaknya akan diajak oleh marbot Pak Abu Zar untuk melihat makam Fatimah. Wah, sekarang sudah berada di dalam ruangan ya makam ini ya. Dulu saya sempat melihat makam ini adanya di halaman belakang masjid. Sekarang sudah terjadi perubahan dan saya juga sendiri bingung mencarinya. Saya pikir makamnya dibongkar, ternyata makamnya masih ada. Saya ke sini naik Transjakarta dari halte Monas ke kota. Turunnya di halte Sawah Besar. Kemudian saya nyebrang dan menelusuri jalan Hayam Wuruk ke arah utara. Tidak jauh jalannya, mungkin hanya beberapa menit saja, ketemu masjid yang pernah disambar geledek. Saya mendapatkan foto ini, tapi sayang tidak ada keterangan angka tahunnya ya. Saya memperkirakan foto ini dibuat tahun 1940-an yang menggambarkan ada kali yang diapit oleh Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Dulunya namanya jalan ini Molenplit ya. Dan masjid Jami Kebun Jeruk ini beratap tumpang. Menarik sekali kita perhatikan atap tumpangnya. Yang bawah ditutup dengan genteng, yang di atas ditutup dengan rumbia. Padahal sebelum terjadi sambaran geledek, ini atapnya yang paling atas adalah atap genteng. Mungkin ini adalah hasil renovasi setelah disambar geledek pada tahun 1938.